Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Anak-anakku, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah siap belajar? Oke, hari ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia. Materi yang kita pelajari adalah membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Namun sebelum kita mulai, jangan lupa klik tombol like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pelajaran. Selamat belajar. Puisi. Puisi adalah karya sastra yang banyak menggunakan gaya bahasa, misalnya majas, kiasan, dan lain-lain. Di dalam puisi terdapat makna tidak sebenarnya atau disebut dengan makna konotasi. Puisi tersusun oleh rangkaian kata yang memiliki nilai rasa indah. Hal tersebut terlihat dari pilihan kata, irama, dan persajakan. Berdasarkan bentuknya, puisi terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah puisi lama. Puisi lama bersifat anonim atau tidak diketahui siapa penciptanya. Terikat oleh jumlah suku kata, bait, baris, dan persajakan, serta biasanya disebarkan dari mulut ke mulut. Contohnya adalah pantun dan syair. Contoh pantun. Berburu ke padang datar, dapat rusa belang kaki, berguru ke palang ajar, bagai bunga kembang tak jadi. Di sini terlihat bahwa pantun ini tersusun dan terikat oleh persajakan. Contoh syair. Pada zaman dahulu kala, terdapat negeri aman sentosa, dipimpin raja adil bijaksana, rakyat hidup aman bahagia. Pada syair ini juga bisa kita lihat bagian akhirnya memiliki akhir yang sama. Jenis puisi yang kedua adalah puisi baru. Jenis puisi ini tidak terikat aturan tertentu seperti persajakan, jumlah suku kata, baris, dan lain-lain. Disebut juga puisi modern. Contoh puisi baru. Ibu, Ibu, betapa besar jasamu. Engkau mengandung dan merawatku hingga aku dewasa. Ibu, kasih sayangmu akan kukenang selalu. Engkau adalah surga duniaku. Anak-anakku, kalian bisa memperhatikan bahwa bunyi akhir tiap baris pada puisi ini amat bermacam-macam, tidak seragam, tidak ada pola persajakan tertentu. Sekarang kita akan mengenal karakteristik prosa. Prosa adalah sebuah karya sastra yang berbentuk cerita dan tidak mengandung rima. Prosa biasanya menggunakan bahasa sehari-hari. Berdasarkan zamannya, prosa terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah prosa lama. Prosa lama adalah prosa Indonesia yang belum terpengaruh budaya barat, bersifat istana sentris, kedaerahan, dan menghibur masyarakat. Contohnya adalah hikayat, sejarah, dan dongeng. Jenis prosa yang kedua adalah prosa baru. Prosa baru adalah prosa yang ditulis bebas tanpa aturan yang membelenggu. Dapat berbentuk roman, novel, cerpen, esai, dan resensi. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita akan belajar mengubah puisi menjadi prosa. Proses mengubah puisi menjadi prosa disebut dengan parafrase. Pengubahan bentuk ini tidak mengubah isi yang terkandung di dalamnya. Langkah-langkahnya adalah yang pertama, membaca puisi dengan cermat dan berulang-ulang. Yang kedua,
mengartikan bagian puisi yang bermakna konotasi. Yang ketiga, menambahkan kata-kata pada baris puisi untuk memudahkan pemahaman. Dan yang terakhir adalah menulis ulang isi puisi dalam bentuk paragraf. Berikutnya, kita akan belajar proses pengubahan puisi menjadi prosa atau disebut dengan parafrase. Simaklah puisi berikut. Mentari Pagi, karya N.R. Pamungkas. Mentari bersinar lagi, menandakan datangnya pagi. Kubuka jendela kamar, aku hirup udara segar. Sungguh indah pemandangan ini. Semua ini karunia ilahi. Wahai sang mentari, janganlah engkau bosan menyinari, menemani kami mengisi hari, menemani seluruh pengisi bumi. Selanjutnya, setelah kalian membaca berulang-ulang puisi tersebut, adalah carilah makna dari kata yang bermakna konotasi di dalam puisi tersebut. Temukanlah artinya. Setelah itu, untuk lebih mudah memahami maksud baris pada puisi tersebut, sisipkanlah kata-kata di dalam baris itu. Contohnya pada baris yang pertama, mentari bersinar lagi, disisipkan kata yang menjadi mentari yang bersinar lagi. Baris yang kedua contohnya menandakan datangnya pagi, ditambahi yang cerah. Tujuannya adalah untuk mengubah baris di dalam puisi tersebut ini menjadi kata-kata, menjadi baris yang lebih mudah dipahami lagi. Dan seterusnya sampai dengan baris yang terakhir. Langkah berikutnya adalah menulis ulang baris-baris puisi itu menjadi sebuah paragraf. Ini contohnya. Mentari pagi, matahari yang bersinar menandakan datangnya pagi hari yang cerah. Saat membuka jendela kamar, aku dapat menghirup udaranya yang segar. Dari jendela kamar itu, aku pun dapat melihat pemandangan yang indah. Semua nikmat dan karunia ini adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Aku berharap matahari akan terus bersinar, memberikan kehidupan kepada seluruh makhluk hidup, sebab hanya mataharilah yang dapat menyinari seluruh bumi ini. Demikian pembelajaran kita kali ini tentang membandingkan karakteristik puisi dan prosa. Jumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Jangan lupa like and subscribe agar kalian tidak ketinggalan pembelajaran. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.